Udara sore yang gerah tak mampu menyingkirkan dingin yang menusuk di dada Arif. Pandangannya kosong, menatap tumpukan surat yang berserakan di atas meja. Yang paling atas, surat dari bank, seolah mengejek dengan huruf tebalnya, peringatan terakhir. Ini bukan lagi soal utang kartu kredit atau pinjaman kecil. Ini soal seluruh hidupnya yang nyaris runtuh. 3 bulan lalu, ia dipecat dari pekerjaannya sebagai staf administrasi. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sejak saat itu, hidup Arif seperti perahu tanpa kemudi. Lamaran kerja ditolak di mana-mana, tabungan ludes, dan utang semakin mencekik. Ia kini hanya bisa bertahan di rumah warisan orang tuanya, sebuah bangunan tua dengan cat kusam dan halaman belakang yang dipenuhi semak belukar. Di halaman belakang itu, ada sebuah sumur tua. Lubangnya ditutupi papan kayu yang lapuk dan lumut tebal merambat di bibir sumurnya. Dulu, ibunya sering bercerita bahwa sumur itu sudah ada sejak zaman kakek buyutnya. Dan konon katanya, sumur itu memiliki cerita mistis. Tapi Arif tidak pernah peduli. Baginya, sumur itu hanya seonggo bangunan tua yang tak berguna. Arif menyeret langkah gontainya menuju sumur. Ia duduk di pinggirannya, membiarkan punggungnya bersandar pada dinding sumur yang lembab. Rasa putus asa membanjiri dirinya. Ia lelah, sangat lelah. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa gunanya hidup jika setiap hari hanya dipenuhi rasa takut dan beban? Sinar matahari mulai meredup, menyisakan senja oranye yang kelam. Saat ia memejamkan mata, bayangan ibunya muncul. "Nak, jangan pernah putus asa. Setiap kesulitan pasti ada jalannya." Bisik suara itu yang terasa begitu nyata. Arif menelan ludah. Ibunya telah tiada, tapi kata-kata itu seolah memberinya sedikit kekuatan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Malam itu, Arif tidur dengan gelisah. Pikirannya melayang kemana-mana, mencari celah untuk keluar dari masalah. Di tengah kegelapan, ia bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya kembali ke sumur tua itu. Di sampingnya, berdiri seorang kakek tua berwajah keriput dengan mata yang teduh. Kakek itu menunjuk ke arah sumur, lalu berbisik dengan suara pelan namun jelas. "Nak, di sana ada jalan keluar untukmu. Temukan harta karun di dalam sana." Arif terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah bukan hanya sekedar bunga tidur. Ia bangkit, melangkah ke jendela, dan menatap ke arah halaman belakang. Gelap gulita, hanya ada keheningan. Namun, bayangan kakek itu dan bisikannya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Apakah ini petunjuk? Atau hanya bualan dari alam bawah sadar yang putus asa? Arif tak punya jawaban. Tapi di tengah kegelapan itu, sebuah harapan kecil mulai menyala di hatinya. Harapan yang mungkin bisa mengubah segalanya, atau justru membawanya ke dalam jurang yang lebih dalam. Arif terbangun dari tidurnya. Napasnya masih memburu. Pikirannya dipenuhi mimpi aneh semalam. Kakek tua itu, bisikannya, dan petunjuk tentang harta karun di dalam sumur tua. Meskipun terdengar tidak masuk akal, rasa penasaran itu jauh lebih kuat daripada keraguannya. Terdesak oleh situasi hidupnya yang kian sulit, ia merasa tak punya pilihan lain selain mengikuti petunjuk itu, apapun risikonya. Sore itu, setelah seharian berpikir, Arif memutuskan untuk bertindak. Ia mengambil cangkul dan linggis dari gudang, peralatan yang sudah berkarat karena lama tidak terpakai. Suara bising dari perkakas itu terasa memekakan telinga dalam keheningan rumahnya. Arif membayangkan tetangganya pasti bingung mengapa tiba-tiba ia menggali sumur. Tapi ia tidak peduli, harga dirinya sudah lama hilang bersamaan dengan masalah-masalahnya. Arif melangkah ke halaman belakang, menyingkirkan papan kayu lapuk yang menutupi sumur. Aroma tanah basah dan lumut langsung menyeruak. Ia menyorotkan senter ke dalam sumur, hanya kegelapan pekat yang terlihat. Namun, bukan hanya kegelapan itu yang dirasakannya.
Tiba-tiba, suhu di sekitar sumur terasa turun drastis, membuat bulu kuduknya merinding. Hanya perasaan, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia mulai menggali di sisi sumur yang ditunjuk oleh kakek dalam mimpinya. Suara cangkul yang beradu dengan tanah terdengar nyaring dan monoton. Sejam, 2 jam, Arif terus menggali tanpa henti. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, tangannya mulai lecet dan punggungnya terasa nyeri, tapi ia tidak menyerah. Saat rasa putus asa mulai kembali merayap, tiba-tiba cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Buk, suaranya tidak seperti batu, melainkan suara metal yang berat dan padat. Jantung Arif berdebar kencang. Ia segera membuang cangkulnya dan mulai menggali dengan tangan. Tanah yang basah dan liat ia singkirkan secepat mungkin, hingga akhirnya sebuah sudut peti besi tua mulai terlihat. Arif terdiam. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Napasnya tercekat antara takut dan tak percaya. Ia perlahan membersihkan peti itu dari tanah, menemukan sebuah peti besi yang terkunci rapat dengan gembok tua yang berkarat. Gembok itu tidak bisa dibuka dengan kunci biasa. Dengan panik, ia mengambil linggis. Ia menggunakannya untuk mencongkel gembok tua itu. Suara gesekan logam yang menusuk telinga terdengar dalam kesunyian malam. Hingga akhirnya, dengan sekali sentakan kuat, gembok itu terlepas. Arif menarik napas panjang, matanya terpaku pada peti itu. Ia mengangkat penutup peti yang berat dan berkarat. Sinar senter yang ia pegang menyinari isi di dalamnya. Bukan emas, bukan perhiasan, melainkan tumpukan uang kuno yang dibungkus rapi dalam kain lusuh. Ribuan, mungkin jutaan lembar. Mata Arif membelalak, air matanya tak terbendung. Ia meraba tumpukan uang itu, kertasnya tebal dan dingin. Aku tidak bermimpi, bisiknya. Namun di tengah kegembiraannya, ia tiba-tiba merasakan kehadiran lain. Suhu di sekitarnya kembali turun. Sebuah bisikan pelan, dingin dan bergetar, seolah datang dari dalam sumur itu sendiri, terdengar sangat dekat di telinganya. "Kau berani menyentuhnya?" bisik suara itu. Arif membeku. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap sumur tua itu, seolah bisa melihat sepasang mata kosong menatapnya dari dalam kegelapan. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dengan semua masalah yang ia hadapi, dengan seluruh tumpukan uang di hadapannya, ia tidak bisa mundur. Ia hanya bisa mengulurkan tangannya, mengambil tumpukan uang itu, dan tanpa sadar, ia telah memasuki suatu jalan yang tidak bisa ia kembali. Arif membawa peti berisi uang kuno itu ke dalam rumah. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia mengunci pintu dan jendela, seolah takut ada yang melihat kekayaan barunya. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang, ia membuka kembali peti itu. Ia menghirup bau apak dan lembab dari uang-uang kuno itu. Baunya bercampur dengan aroma tanah basah. Uang-uang itu terasa dingin, seolah baru saja diambil dari dalam es. Ia duduk di lantai mengelompokkan uang-uang itu. Jumlahnya sangat banyak, lebih dari yang ia bayangkan. Uang-uang kuno itu memiliki nilai historis yang tinggi, bahkan bisa jadi jauh lebih berharga daripada nilai nominalnya. Arif tak bisa menahan senyumnya. Ini jalan keluar, bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan seluruh malamnya dengan mengagumi kekayaan barunya, membayangkan kehidupan barunya yang mewah, tanpa utang, tanpa rasa khawatir. Keesokan harinya, Arif mulai menukarkan sebagian uang kuno itu. Ia menemukan seorang kolektor barang antik yang mau membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Senyum lebar tak lepas dari bibir Arif saat ia menerima tumpukan uang tunai modern. Semua masalahnya seolah lenyap dalam sekejap. Hari-hari berikutnya, Arif hidup dalam euforia. Ia melunasi semua utangnya, membeli baju baru, dan makan di restoran mahal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidup.
Ia mencoba melupakan mimpi aneh dan bisikan dingin yang ia dengar di sumur. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan stres yang menumpuk. Namun, di malam ketiga setelah ia mengambil uang itu, segalanya berubah. Saat ia sedang menikmati secangkir kopi di ruang tamu, tiba-tiba suhu di dalam ruangan terasa turun drastis, jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Arif menggosok-gosokkan kedua lengannya, mengira ia hanya kedinginan. Ia mematikan AC, tetapi suhu tetap terasa sangat dingin. Kemudian ia mendengar sesuatu, sebuah bisikan pelan, sangat pelan, seolah berbisik tepat di samping telinganya. "Kembalikan, itu bukan milikmu." Arif langsung berdiri, jantungnya berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan ke jendela, melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. "Hanya imajinasiku," gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia kembali duduk, tetapi bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih serak. "Kau berani mengambilnya, kau harus membayarnya." Arif merasakan kengerian yang mencekik. Ia menoleh ke arah sumur di halaman belakang. Gelap, sunyi, namun ia merasa seolah ada yang sedang memperhatikannya dari sana. Ia segera menutup gorden, mencoba menghalangi pandangannya. Tapi ketakutan itu tidak berhenti di situ. Saat ia kembali ke ruang tamu, ia melihat ke arah tumpukan uang tunai modern yang baru saja ia tukarkan. Ia membeku. Di atas tumpukan uang itu, ada noda merah yang basah, seolah-olah darah. Arif mendekat, tangannya gemetar. Ia menyentuh noda itu. Itu memang terasa seperti darah, lengkit dan berbau amis. Dengan panik, Arif mengambil tumpukan uang itu dan mencucinya di wastafel. Tapi noda itu tidak hilang, justru menyebar, membuat seluruh uang itu berubah menjadi merah. Uang yang tadinya adalah simbol kebebasan, kini berubah menjadi simbol kutukan. Arif terperosok ke lantai, menatap uang-uang yang kini berwarna merah pekat. Ia menyadari satu hal, ia tidak mengambil harta karun, ia telah mengambil sesuatu yang jauh lebih buruk, sesuatu yang kini menuntutnya untuk membayar dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Arif terdiam di lantai, menatap tumpukan uang yang kini berwarna merah pekat, seolah berlumuran darah. Ia tak bisa berpikir jernih. Uang yang seharusnya menjadi penyelamatnya, kini menjadi simbol dari teror yang nyata. Noda merah itu tidak hilang, bahkan setelah ia cuci berkali-kali. Ketakutan itu menjalar, menggantikan euforia yang ia rasakan beberapa hari terakhir. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ilusi, hasil dari stres dan tekanan mental. Ia membuang uang-uang itu ke dalam tong sampah di luar rumah. Selesai, bisiknya, mencoba merasa lega. Namun saat ia kembali ke dalam, matanya membelalak. Tumpukan uang itu yang seharusnya sudah dibuang kembali tergeletak di meja ruang tamu, seolah tidak pernah ia sentuh. Arif terhuyung mundur, rambutnya berdiri. Ia membuangnya lagi, kali ini lebih jauh, ke dalam semak-semak di pinggir jalan. Tapi saat ia menoleh, tumpukan uang itu sudah ada di depan pintu rumahnya. Arif mulai gila. Ia berteriak, mengacak-acak rambutnya, menangis. Kekayaan yang ia dapatkan kini menjadi penjara yang mengurungnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan kakek tua dalam mimpinya muncul. Kali ini, wajahnya tidak lagi teduh. Matanya kosong, bibirnya tipis, dan tatapannya penuh amarah. Kakek itu tidak berbicara. Ia hanya menunjuk-nunjuk ke arah uang itu dengan tangan yang kurus dan pucat. "Kembalikan!" bisiknya tanpa suara. Teror itu tidak hanya datang dari bisikan dan bayangan. Benda-benda di rumahnya mulai bergerak sendiri. Pintu-pintu berderit, jendela-jendela bergetar, dan suara-suara ketukan aneh terdengar dari dinding. Ia mencoba mencari tahu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Puncaknya terjadi saat ia sedang melihat-lihat foto di ponselnya, foto-foto kebahagiaannya yang dulu sebelum semua ini terjadi.
Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu foto, di mana ia sedang berpose di depan rumahnya, ada sebuah bayangan hitam samar-samar di belakangnya. Bayangan itu sangat mirip dengan sosok kakek tua yang menghantuinya. Arif menjatuhkan ponselnya, gemetar. Ia menyadari bahwa teror ini bukan hanya terjadi di malam hari, tetapi sudah menyelimuti seluruh hidupnya. Arif mengumpulkan seluruh uang kuno itu. Ia memasukkannya kembali ke dalam peti besi, seolah itu bisa menghentikan teror yang mencekaknya. Ia harus mencari tahu, ia harus mengembalikan uang itu, ia harus mengakhiri semua ini. Ia mengambil senter, dan dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju sumur tua di halaman belakang, siap untuk menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Ia tidak peduli lagi apakah ia akan menjadi kaya atau tidak. Yang ia inginkan hanyalah ketenangan. Namun saat ia sampai di dekat sumur, ia membeku. Papan kayu yang menutupi sumur itu terbuka. Udara dingin yang menusuk kembali terasa. Dari dalam sumur terdengar suara bisikan serak. Tidak semudah itu. Arif tertegun. Papan kayu yang tadinya ia singkirkan sendiri kini kembali terbuka, seolah ada yang sengaja membukanya dari dalam. Suara serak itu tidak semudah itu menggema dalam telinganya. Rasa dingin itu bukan lagi sekadar suhu, melainkan kehadiran yang menekan, mencekiknya. Dengan langkah gemetar, Arif mengintip ke dalam sumur. Kegelapan pekat yang sama, namun kali ini ia bisa merasakan sepasang mata mengawasinya dari dalam sana. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Mengembalikan uang itu ke dalam sumur sepertinya adalah satu-satunya jalan keluar, namun ia merasa dicegah oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia berlari kembali ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela, seolah itu bisa melindunginya. Peti berisi uang kuno itu ia peluk erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya benda yang bisa ia pegang. Ia duduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar. Bisikan-bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih banyak dan saling tumpang tindih, seolah ada banyak suara yang berbicara kepadanya. Kau mengambil milikku. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Kau akan menjadi milikku. Ia berteriak, diam, pergi, aku akan mengembalikannya. Tiba-tiba, suara-suara itu berhenti. Hening. Arif perlahan membuka tangannya. Nafasnya memburu, namun keheningan itu jauh lebih menakutkan. Kemudian, ia melihat bayangan kakek itu muncul di cermin ruang tamu. Sosoknya samar, seolah asap yang membentuk tubuh manusia. Wajahnya keriput dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Kakek itu mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arahnya. Aku akan memberimu pilihan, bisik suara serak yang sama, kali ini datang langsung dari bayangan di cermin. Kembalikan hartaku, atau berikan sesuatu yang sama berharganya. Arif tidak mengerti. Apa maksudmu? Teriaknya gemetar. Bayangan di cermin itu tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Sesuatu dari dirimu sendiri, jiwamu, ketenanganmu, keberadaanmu. Arif mundur, kepalanya pusing. Ia tidak sanggup mencerna semua ini. Ia tidak bisa mengembalikan uang itu karena terhalang, dan kini ia diminta untuk memberikan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia terjebak dalam jebakan yang tidak bisa ia hindari. Ketakutan itu kini mencapai titik tertinggi. Arif menyadari, uang ini bukanlah harta karun yang bisa dinikmati. Ini adalah jebakan, ini adalah kutukan, dan kini ia menjadi tawanan dari harta yang ia temukan. Ia menatap peti di hadapannya, bukan lagi dengan mata penuh harapan, melainkan dengan mata penuh kengerian. Ia menyadari, ia harus membuat pilihan yang mengerikan, pilihan yang mungkin akan mengubahnya selamanya. Arif terdiam, lututnya lemas. Bayangan di cermin itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam dari bisikan apapun. Ia duduk di lantai, bersandar pada peti besi berisi uang kuno itu.
Tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaan peti yang dingin. Ia merasa seperti sedang memeluk sebuah bom waktu. Ia mencoba berpikir logis, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali ke sumur tua, mengambil senter, dan menyorotkan cahayanya ke dalam lubang gelap itu. Kali ini tidak ada bisikan, tidak ada kehadiran yang menekan, hanya kegelapan dan keheningan. Arif memberanikan diri. Ia mengambil seutas tali dan mengikatkan salah satu ujungnya pada pohon terdekat, lalu menurunkan senter ke dalam sumur. Senter itu bergerak perlahan, menembus kegelapan. Ia bisa melihat dasar sumur yang kering, dipenuhi lumut dan serpihan-serpihan kayu. Tiba-tiba, senter itu bergetar. Cahayanya berkedip-kedip, seolah ada yang mengganggu sinyalnya. Arif menarik talinya, dan saat senter itu kembali ke atas, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di dinding sumur, ada ukiran-ukiran yang tadinya tidak terlihat. Ukiran itu membentuk gambar seorang kakek tua yang sedang mengubur sesuatu. Di sampingnya, ada sebuah lambang yang mirip dengan lambang yang ada di peti besi yang ia temukan. Dan yang paling mengerikan, di bawah ukiran itu, ada tulisan kuno yang berlumuran cairan merah. Arif tidak bisa membacanya, namun ia bisa merasakan aura mistis yang kuat terpancar dari tulisan itu. Ia kembali ke rumah, wajahnya pucat pasih. Ia membolak-balik buku-buku lama peninggalan orang tuanya, mencari informasi tentang lambang dan tulisan kuno itu. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan sesuatu. Sebuah artikel tua tentang legenda sebuah sumur yang menjaga harta. Konon, sumur itu dibangun oleh seorang tetua desa untuk menyembunyikan kekayaan dari penjajah. Namun tetua itu meninggal sebelum sempat mengambil hartanya, dan arwahnya menjadi penjaga dari kekayaan itu. Artikel itu menyebutkan bahwa untuk mengambil harta itu, seseorang harus memberikan sesuatu yang sama berharganya sebagai gantinya. Sesuatu itu bisa berupa nyawa, kebahagiaan, atau bahkan kewarasan. Arif menatap peti di hadapannya. Ia kini mengerti, harta itu bukan untuk dinikmati, melainkan untuk ditukar, dan ia sudah membayarnya dengan ketenangan dan kewarasannya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Dok, dok, dok. Arif membeku. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Seolah ada yang marah di balik pintu itu. Arif tidak berani membukanya. Ia mundur, memeluk peti itu erat-erat. Suara ketukan itu tidak berhenti, dan kini suara bisikan terdengar dari segala arah. Buka, buka pintu. Kau tidak bisa sembunyi. Arif menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ia harus menghadapi apapun yang menunggunya. Ia meletakkan peti itu di lantai, mengambil senter, dan dengan langkah pasti, ia berjalan ke arah pintu. Ia akan membukanya, dan ia akan tahu apa yang sebenarnya menunggunya di balik pintu itu. Arif memutar kenop pintu, tangannya gemetar. Suara ketukan di balik pintu berhenti seketika. Hening. Ia membuka pintu perlahan, hanya untuk menemukan kegelapan pekat yang membentang di luar. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, dan angin malam berdesir dingin. Ia menarik nafas lega, namun saat ia hendak menutup pintu, sebuah bisikan dingin menusuk telinganya. Kau tidak bisa lari. Arif menoleh ke belakang. Di lorong rumahnya, di ujung sana, berdiri sesosok bayangan hitam. Bentuknya samar, tapi ia tahu itu adalah bayangan kakek tua yang menghantuinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi. Arif segera membanting pintu hingga tertutup rapat. Ia kembali mengunci, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari, teror ini bukan hanya di luar. Ia sudah terperangkap di dalam rumahnya sendiri. Ia berlari kembali ke ruang tamu, di mana peti berisi uang itu tergeletak.
Ia menatap peti itu seolah-olah itu adalah sumber dari semua penderitaannya. Namun ada sesuatu yang aneh. Peti itu tidak lagi dingin, justru terasa hangat. Ia menyentuhnya dan merasakan sebuah getaran halus di permukaannya. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar. Bukan dari pintu, melainkan dari dalam peti itu sendiri. Tok, tok, tok. Ia melompat mundur, matanya terbelalak. Peti itu bergetar, semakin kuat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Ia menatapnya dengan ngeri. Apakah ini yang dimaksud dengan kutukan? Ia tidak hanya mengambil harta, tapi juga membawa sebuah entitas ke dalam rumahnya. Ia panik. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengambil cangkul dan mencoba menghancurkan peti itu. Namun, setiap kali cangkulnya membentur, suara tawa serak di dalam peti terdengar. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, membuat Arif menutup telinganya. Cangkulnya mental, tidak mampu melukai peti itu sama sekali. Arif terhuyung mundur. Ia melihat peti itu seolah hidup, bergetar dan mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Bisikan-bisikan kembali terdengar, namun kali ini bukan dari kakek tua, melainkan dari suara-suara lain yang tidak bisa ia kenali. Dia bukan satu-satunya. Kami di sini, di dalam. Kau akan menjadi bagian dari kami. Arif terjatuh di lantai, gemetar. Ia tidak tahu siapa mereka. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa lari, ia tidak bisa bersembunyi, ia harus menghadapi apapun yang ada di dalam peti itu. Ia harus mengakhiri semua ini sebelum semuanya terlambat. Ia harus membuat sebuah pilihan, pilihan yang akan menentukan nasibnya, dan mungkin jiwanya. Arif merangkak mundur, menjauh dari peti yang bergetar hebat. Suara ketukan dari dalam semakin keras dan cepat, seperti detak jantung raksasa yang marah. Ia menatap peti itu seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Tiba-tiba getaran itu berhenti. Hening. Arif menahan napas. Kemudian sebuah suara pelan seperti bisikan berlendir terdengar dari dalam peti. Kau harus memilih. Arif berdiri tegak. Ia tahu ia harus menghadapi ini. Ia tidak bisa lari lagi. Ia mengumpulkan semua keberaniannya dan melangkah mendekat. Ia meletakkan tangannya di atas peti yang kini terasa sangat dingin, bukan lagi hangat. "Aku akan mengembalikannya," teriaknya. "Aku akan mengembalikannya ke sumur." "Tidak," jawab suara dari dalam. "Kau tidak bisa." "Kenapa? Kenapa aku tidak bisa?" Arif berteriak putus asa. "Kau sudah mengambilnya, itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Kau tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah menyatu denganmu." Arif terdiam. Ia tidak mengerti. "Apa maksudmu?" "Kau telah membuka pintu, kau telah membiarkan kami masuk, dan kami tidak akan pergi sampai kau memberikan sesuatu yang setimpal." Arif tersungkur. Ia tak sanggup lagi. Ia menyadari ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang perjanjian yang ia buat tanpa sadar. Perjanjian antara dirinya dengan entitas-entitas di dalam peti itu. Tiba-tiba, suara-suara yang lebih mengerikan terdengar. Suara jeritan, suara tangisan, suara tawa yang mengerikan. Semuanya berasal dari dalam peti. Arif tahu ia tidak sendirian. Ia telah membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Saat ia memejamkan mata, ia melihat bayangan kakek tua itu muncul kembali. Kakek itu tidak lagi marah. Ia hanya menatap Arif dengan sedih, menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, seolah-olah ia sedang memperingatkan Arif akan sesuatu yang lebih buruk. Arif membuka matanya, menatap peti itu dengan pandangan kosong. Ia harus membuat sebuah pilihan. Pilihan yang akan menentukan segalanya. Pilihan 1, hancurkan peti itu. Hancurkan semuanya meskipun ia tahu itu akan membangkitkan amarah dari entitas-entitas di dalamnya. Pilihan 2, kembalikan peti itu ke dalam sumur dan berharap itu akan mengunci mereka di sana selamanya, meskipun ia tahu itu tidak akan berhasil. Pilihan 3, buka peti itu dan hadapi apapun yang ada di dalamnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan.
Arif menarik napas panjang. Ia mengambil linggis yang ia gunakan untuk membuka peti itu. Ia memegang linggis itu erat-erat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Ia harus mengakhiri semua ini, meskipun ia tahu ia mungkin tidak akan selamat. Arif memegang erat linggis di tangannya. Matanya terpaku pada peti yang bergetar. Ia menolak untuk menyerah pada ketakutan. Pilihan ketiga terasa paling masuk akal, meskipun paling beresiko. Ia harus tahu apa yang ada di dalam peti itu untuk mengakhirinya. Dengan tekad yang kuat, ia meletakkan linggis itu dan perlahan mendekati peti. Sambil memegang tepi peti yang dingin, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya. "Aku akan membukanya," bisiknya. "Aku akan hadapi kalian." Tiba-tiba, getaran itu berhenti. Sunyi, hening. Peti itu kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Arif tahu ini hanyalah jebakan. Dengan napas tertahan, ia mendorong penutup peti hingga terbuka. Isinya tidak lagi uang kuno, peti itu kosong. Arif tertegun. Ia mengintip ke dalam. Di dasar peti ada sebuah lubang kecil yang mengeluarkan cahaya hijau redup. Cahaya itu berkedip-kedip seolah mengundang Arif untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, sebuah bisikan meluncur dari dalam lubang itu. Ini bukan harta karun, ini adalah jalan. Arif terperosok ke lantai, tak bisa mencerna apa yang terjadi. Ia tidak menemukan harta, melainkan sebuah portal ke dunia lain. Lubang kecil itu membesar, dan cahaya hijau itu semakin terang, menerangi seluruh ruangan. Arif merasakan sebuah kekuatan tak terlihat menariknya ke arah lubang itu. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba merangkak mundur, tetapi tubuhnya kaku. Ia tak punya kendali atas dirinya sendiri. Lubang itu kini bukan lagi sebuah lubang, melainkan sebuah pintu menuju kegelapan yang tak terbatas. Kemudian, sosok kakek tua muncul di hadapannya. Kali ini ia tidak lagi samar. Ia terlihat jelas, wajahnya keriput dengan mata yang memancarkan penderitaan. Kakek itu memegang sebuah kalung berukir aneh. Ia mengangkat kalung itu, seolah ingin memberikannya kepada Arif. "Kau harus memberikannya kepada kami. Kalung ini adalah milik kami, penjaga harta. Kau harus mengembalikan kalung ini," bisik kakek tua itu. Arif menatap kalung itu, kemudian menatap kakek tua itu. Ia tidak mengerti, apakah kalung itu adalah kunci dari semua ini? Apakah ia harus mengambilnya atau meninggalkannya? Arif tidak punya pilihan. Kekuatan tak terlihat itu menariknya lebih dekat dan ia terperosok ke dalam lubang cahaya hijau itu. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan. Ia berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat ataukah ia akan terperangkap di antara dua dunia selamanya. Arif jatuh tanpa henti dalam pusaran kegelapan yang diselimuti cahaya hijau. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah berada di alam lain. Suara-suara tangisan dan jeritan berbisik dari segala arah, seolah ia berada di tengah-tengah lautan penderitaan. Ia merasakan sakit, bukan fisik, melainkan sakit yang menusuk jiwanya. Tiba-tiba, ia berhenti jatuh. Ia kini berada di sebuah tempat yang aneh. Sebuah ruang yang gelap dan tak terbatas, namun diterangi oleh ribuan mata yang menatapnya. Mata-mata itu melayang di udara, berkedip-kedip, dan di antara mata-mata itu, ia melihat sosok-sosok samar, entah itu hantu atau arwah, yang menjulurkan tangan-tangan kurus mereka ke arahnya. Di hadapannya, berdiri sosok kakek tua itu. Kakek itu memegang kalung aneh yang berukir dengan lambang yang sama persis, seperti yang ada di peti dan sumur. Kali ini, kakek itu berbicara. Suaranya bukan lagi bisikan, melainkan sebuah auman yang mengguncang seluruh ruangan. "Kau berani mengambilnya, mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kau telah mengganggu kami." Arif berteriak, "Aku tidak tahu, aku hanya ingin keluar dari masalah." "Masalah yang kau buat sendiri, kau serakah, kau telah mengkhianati kepercayaan kami."
Tiba-tiba, mata-mata itu mendekat. Mereka berubah menjadi wajah-wajah yang penuh amarah dan kesakitan. Wajah-wajah itu adalah wajah dari orang-orang yang dulu mencari harta itu dan kini terperangkap di dalamnya. Arif menyadari ini bukan hanya tentang harta, ini tentang kutukan yang turun-temurun. Kakek itu mengangkat kalung itu, dan kalung itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Satu-satunya cara agar kau selamat, teriak kakek itu, adalah dengan menukar jiwamu dengan kalung ini. Berikan jiwamu, dan kau akan bebas. Arif terdiam. Ia menatap kalung itu. Di dalam kalung itu, ia melihat bayangan dirinya yang bebas, tanpa utang, tanpa ketakutan, dan tanpa masalah. Tapi ia juga melihat bayangan dirinya yang kosong, tak punya jiwa, hanya sebuah cangkang. Arif harus membuat keputusan. Jika ia mengambil kalung itu, ia akan bebas dari teror ini, tapi ia harus memberikan jiwanya. Jika ia menolak, ia akan terjebak di tempat ini selamanya, seperti arwah-arwah lainnya. Ambil, dan kau akan bebas selamanya, teriak kakek itu, suaranya menggema. Arif tidak menjawab. Ia memejamkan mata, memikirkan semuanya. Ia memikirkan kebahagiaannya yang singkat, rasa takut yang tak berujung, dan penyesalan yang ia rasakan. Ia sadar, ia tidak bisa mengorbankan jiwanya hanya untuk kebebasan semu. Dengan mata terpejam, ia berteriak dengan sekuat tenaga, "Tidak, aku tidak akan memberikan jiwaku." Tiba-tiba, cahaya kalung itu memudar. Sosok kakek itu membeku. Mata-mata di sekelilingnya berkedip-kedip, lalu perlahan menghilang. Keheningan kembali datang. Arif membuka matanya. Ia masih berada di tempat yang sama, tapi kini ia sendirian. Ia tidak tahu apakah ia sudah selamat atau ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Arif membuka matanya. Ia tidak lagi berada di ruang gelap yang dipenuhi mata-mata. Ia kembali ke rumahnya. Ia terbaring di lantai ruang tamu di samping peti yang kini terbuka dan kosong. Senter yang ia bawa tergeletak tidak jauh darinya. Udara terasa dingin, tapi itu adalah dingin yang wajar, bukan dingin yang menusuk dari kehadiran gaib. Ia bangkit, tubuhnya terasa sangat lelah, seolah ia baru saja berlari maraton. Ia menoleh ke peti, kosong. Semua uang kuno itu telah menghilang. Tidak ada lagi tumpukan uang yang bisa ia lihat. Ia merasakan sedikit kelegaan. Harta itu sudah tidak ada. Kutukan itu mungkin sudah berakhir. Arif berjalan perlahan ke arah sumur tua di halaman belakang. Papan kayu yang tadinya ia singkirkan kini kembali menutupi lubang sumur itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi aura mistis. Sumur itu kembali menjadi sumur tua biasa, seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Ia kembali ke rumah, mengambil sapu dan membersihkan sisa-sisa tanah yang berserakan. Ia membuang peti itu ke gudang. Seiring dengan setiap langkah yang ia ambil, setiap benda yang ia bersihkan, ia merasa seolah ia sedang membersihkan dirinya sendiri dari kengerian yang ia alami. Arif kini kembali ke titik nol. Utangnya kembali menumpuk, ia masih pengangguran, dan ia tidak memiliki apapun. Namun ia tidak merasa putus asa, ia merasa lega. Ia telah melewati neraka, dan ia masih hidup. Ia tidak menjual jiwanya untuk kekayaan semu. Ia memiliki jiwanya, dan itu adalah hal yang paling berharga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Arif tidur dengan nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Ia tidur dengan damai, meskipun ia tahu ia akan bangun ke dalam kenyataan yang sulit. Keesokan harinya, Arif bangun pagi. Ia menatap ke cermin dan ia melihat dirinya sendiri. Bukan bayangan kakek tua, bukan bayangan dirinya yang kosong, hanya dirinya sendiri. Arif. Ia tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum ketenangan. Ia menyadari harta karun itu bukanlah uang, melainkan sebuah pelajaran. Pelajaran yang mengajarkannya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, dan ia telah menemukannya di tengah-tengah teror yang mencekik.
Ia tidak menjadi kaya, tapi ia menjadi lebih baik. Ia menjadi manusia yang utuh. Namun, ia tidak tahu apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir atau ia hanya diberi waktu untuk bernafas sebelum teror itu kembali datang. Hari-hari berikutnya, Arif kembali ke kehidupan normal. Ia mencari pekerjaan, melamar dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak lagi dihantui, ia bahkan bisa tertawa. Ia menyadari pengalaman itu tidak membuatnya gila, justru membuatnya lebih kuat. Suatu hari, ia menerima surat dari bank. Ia membukanya, dan surat itu berisi pemberitahuan bahwa utangnya telah dilunasi. Arif terkejut. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia tidak punya uang sepeser pun. Ia mencoba menghubungi bank, tetapi mereka tidak bisa memberikan informasi detail. Ia teringat pada kalung yang ditawarkan kakek tua itu. Ia juga teringat pada suara serak yang berbisik. Sesuatu dari dirimu sendiri, jiwamu, ketenanganmu, keberadaanmu. Arif menyadari ia tidak menjual jiwanya untuk kekayaan. Ia menjualnya untuk ketenangan, dan ia telah mendapatkannya. Ia telah membayar utangnya, tetapi bukan dengan uang. Ia membayarnya dengan harga yang tak terlihat. Ia tidak lagi takut. Ia menyadari teror itu adalah sebuah peringatan. Peringatan agar ia tidak serakah, agar ia tidak mengejar kekayaan semu, agar ia tidak melupakan apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Arif tidak memiliki apa-apa, tetapi ia memiliki semuanya. Ia memiliki kebebasan dari ketakutan. Ia memiliki ketenangan jiwa. Ia memiliki hidupnya kembali. Cerita ini berakhir dengan Arif yang duduk di halaman belakang rumahnya, menatap ke arah sumur tua. Sumur itu tetap ada di sana, diam dan sunyi. Arif tersenyum, bukan karena ia menemukan harta karun, tetapi karena ia menemukan dirinya sendiri. Ia tahu ia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya, dan ia telah berhasil. Ia tidak menjadi kaya, tetapi ia menjadi lebih bahagia. Ia menyadari harta karun itu tidak pernah ada. Ia adalah korban dari ilusi yang diciptakan oleh teror, dan ia harus hidup dengan kenyataan itu.